Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat akan memaparkan bagaimana tutup SKP semester 2 pada aplikasi TRK. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi TRK, yaitu kinerjajabarprof.go.id. Masukkan username dan password. Setelah itu memilih tahun 2021 dan baru kita login. Setelah masuk ke dalam akun aplikasi TRK ini, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu memilih ke input SKP utama dan sasaran kerja semester 2. Nah, tampilannya akan seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu melihat kembali semua target kerjanya Bapak Ibu yang ada di semester 2. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah ke tombol warna merah, yaitu tutup rencana kinerja kita semua. Diklik oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul 3 tombol, yaitu warna biru terkait rotasi, mutasi, dan promosi, yang warna hijau terkait tentang pindah keluar Pemprov Jabar, dan warna merah adalah tutup SKP akhir tahun. Yang kita pilih adalah karena ini untuk periode bulan Juli sampai Desember, itu kita pilih untuk tutup SKP akhir tahun. Kita klik dan akan muncul 4 tombol di layar Bapak Ibu semuanya. Yang kita pilih adalah untuk merealisasikan target kita adalah di warna kuning, yaitu daftar rencana kinerja ditutup. Nah, kita pilih warna kuning, dan sebelum Bapak Ibu merealisasikan targetnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita melihat kembali atasan langsung kitanya. Apakah atasan langsung kitanya memang sudah benar atasan kitanya yang saat ini? Tetapi apabila di dalam perjalanan di antara bulan Juli sampai Desember ini, Bapak Ibu ada pergantian pimpinan atau atasan langsung, Bapak Ibu bisa melakukan edit terlebih dahulu, yaitu klik di seperti gambar pensil dan kertas. Bapak Ibu bisa melakukan edit terkait atasan langsung kitanya dengan memasukkan nick-nya, dan akan muncul data atasan kitanya. Untuk jabatannya Bapak Ibu bisa langsung diketikkan apabila memang ada perbedaan jabatan. Setelah yakin semua atasan langsung kitanya siapa yang menilai dan yang untuk yang atasan realisasinya existing itu siapa, maka disimpan oleh kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu melihat juga periodenya. Apabila periodenya masih belum Juli sampai dengan Desember, maka Bapak Ibu lakukanlah edit terlebih dahulu. Dipastikan karena ini adalah tutup SKP semester 2, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember, maka Bapak Ibu lakukan edit terlebih dahulu. Maka disimpan, kemudian kita tutup. Untuk SKPD-nya juga pastikan memang kita adalah di instansi kita yang saat ini. Kalau memang misalkan ada perubahan instansi atau masih ada kurang tepat di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu kita silahkan melakukan edit ya untuk terkait instansi kitanya. Kemudian disimpan dan barulah Bapak Ibu ke daftar SKP. Di sini ada 2 Bapak Ibu yang akan membedakan bagi JPT, bagi jabatan administrasi, dan untuk jabatan fungsional. Apabila Bapak Ibu jabatannya adalah jabatan JPT dan jabatan administrasi, itu akan munculnya hanya satu saja, yaitu adalah SKP 1. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sebagai jabatan fungsional akan ada 2, yaitu SKP 1 dan angka kredit. Jadi bagi jabatan fungsional ada 1 langkah lagi yang harus kita kerjakan, yaitu merealisasikan angka kredit kita yang dari bulan Juli sampai Desember yang berkaitan dengan rencana kinerja atasan atau rencana kinerja instansi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ke SKP terlebih dahulu. Kita merealisasikan kuantitas atau target
yang telah kita susun di bulan Juli sampai Desember kemarin. Nah, apabila di dalam targetnya Bapak Ibu ada output dan ada waktunya yang misalkan di sana masih 12 bulan atau 12 dokumen, yang Bapak lakukan, yang Ibu lakukan sebelum ke aksi itu adalah Bapak Ibu dapat melakukan revisi waktu dan revisi output. Maka di situ Bapak Ibu bisa melakukan revisi waktunya dan revisi outputnya. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian melakukan dialog kinerja dengan para pimpinannya Bapak Ibu masing-masing. Di sini waktunya bisa direvisi apakah menjadi 1 bulan atau misalkan 6 bulan misalkan, karena ini memang periodenya adalah periode bulan Juli sampai Desember, maksimal itu 6 bulan. Setelah Bapak Ibu melakukan revisi output dan revisi waktu, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu ke kolom aksi. Nah, di sebelah kanan ada itu kolom aksi. Nanti sebelah kanan ada kolom aksi. Maka nanti Bapak Ibu merealisasikan hasil kerja kitanya. Yang gambar pensil dan kertas kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu kita merealisasikan hasil kerja kitanya selama 6 bulan ini. Misalkan apakah hasil output kitanya memang 6 dokumen atau berapa hasil kerja kitanya sesuai dengan hasil kerja kitanya. Nah, untuk angka kredit Bapak Ibu, untuk bagi fungsional, kita tidak menyisihkan angka kredit di sini untuk realisasinya, tetapi nanti ada kolom khusus untuk merealisasikan angka kreditnya. Ya, jadi di sini kita hanya merealisasikan hasil kerja kitanya saja, hanya untuk realisasi outputnya saja. Dan setelah kita isikan Bapak Ibu semua, nanti kita tambah file hasil bukti kerja kitanya ini apa. Misalkan terkait tadi targetnya tentang bahan draft peraturan gubernur tentang penilaian kinerja. Nah, di sini kita tambahkan filenya, kita masukkan bukti evidennya hasil kerja kita selama 6 bulan ini. Setelah diinputkan dan dimasukkan bukti eviden kitanya, maka Bapak Ibu akan disimpan. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian memang bukti evidennya itu masih dalam proses atau masih ada perlu perbaikan, silahkan Bapak Ibu melakukan dialog kinerja dengan para pimpinan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk memasukkan eviden di dalam akun TRK-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu lakukan realisasi untuk seluruh targetnya Bapak Ibu dan setelah yakin telah merealisasikan semua, hal langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau untuk jabatan JPT dan jabatan administrasi cukup sampai di sini, Bapak Ibu silahkan untuk disubmitkan. Tetapi kalau untuk jabatan fungsional ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu adalah menginput realisasi angka kredit kita selama 6 bulan ini yang berkaitan dengan rencana kinerja atasan kitanya atau rencana kinerja yang instansi kitanya yang dikirimkan kepada kita masing-masing jabatan fungsional. Langkahnya adalah kita seperti tadi di SKP ada gambar pensil dan kertas. Di sini kita langsung merealisasikan angka kredit kitanya. Caranya seperti apa? Ada di kolom aksi tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini menginputkan sendiri berapa jumlah angka realisasi angka kreditnya. Nah, kalau kredit yang 0,5 itu adalah angka kredit dasar saya sesuai dengan perkatnya saya atau permenpannya saya sebagai analis kepegawaian ahli muda. Ya, dan bukti hasil kerjanya terkait hal ini bisa Bapak Ibu inputkan hasil bukti kerja kitanya atau bukti hasil kerja untuk angka kreditnya. Setelah dimasukkan, silahkan disimpan oleh Bapak Ibu semuanya. Setelah yakin dan sudah diisi semua untuk realisasi angka kreditnya, Bapak Ibu
silahkan untuk disimpan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah yakin semua sudah diisi, maka kita lakukan submit ya. Ini akan naik kepada atasan kitanya langsung. Bagaimana caranya untuk pejabat struktural memberikan nilai atas hasil kerja para bawahannya? Saya akan memberikan contoh satu saja ya, yang punya akunnya Bu Kabit ya. Sama, langkahnya sama, dan cara memvalidasinya itu sebenarnya sama seperti tutur SKP semester 1 ya Bapak Ibu semuanya. Di kolom validasi itu ada pemisahan, jangan sampai salah memvalidasinya. Sekarang kita adalah SKP semester 2, jadi validasinya di validasi ketercapaian SKP semester 2. Nah, nanti di sini diklik, dipilih oleh Bapak Ibu sebagai pejabat struktural, melihat sasaran kerja ya, di situ diklik. Nanti Bapak Ibu sebagai pejabat struktural menilai hasil kerjanya para bawahannya ya Bapak Ibu sekalian, apakah nanti akan ditolak atau diterima atau diterima, tapi apakah memang benar kualitas hasil kerjanya itu memang sesuai dengan targetnya organisasi. Nah, di situ nanti ada kolom aksi Bapak Ibu semua. Setelah dilihat oleh para pimpinan, apakah memang sudah benar, memang kualitasnya itu 100% atau berapa, itu adalah silahkan kepada pejabat struktural untuk menilai hasil kerja para bawahannya. Setelah dinilai semuanya, Bapak Ibu untuk pejabat struktural untuk disubmitkan. Nah, misalkan ada 5 atau ada 10 yang dinilai oleh Bapak Ibu pejabat struktural, silahkan untuk dinilai, dilihat hasil kerja para bawahannya. Ya, ada berapa? Itu ada 6, silahkan untuk dinilai semuanya, apakah diterima atau ditolak. Itu silahkan untuk divalidasi oleh para pejabat strukturalnya ya. Setelah divalidasi Bapak Ibu sekalian, barulah Bapak Ibu nanti baru bisa melakukan ekspor SKP semester 2 ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah validasi oleh atasan kita langsungnya ya, kita masuk ke akun kitanya lagi. Nanti akan dilihat statusnya adalah statusnya sudah divalidasi. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan salah memilih tahunnya adalah tahun 2021. Dan mungkin kita ke input SKP utama kembali, ke sasaran kerja semester 2, dan kelihat tutup SKP saya. Di sini Bapak Ibu akan melihat tampilannya seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kebetulan memang saya pernah pindah jabatan atau mutasi jabatan di semester 1 yang lalu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pastikan, kita yakinkan dulu apabila mungkin nama jabatan kita belum sesuai, nama atasan kita belum sesuai. Bapak Ibu di sini bisa melakukan edit atasan, edit periode, edit jabatan ya. Di sini Bapak Ibu masih bisa melakukannya sebelum Bapak Ibu ekspor SKP ya. Nah, setelah yakin dengan semuanya dan edit realisasi angka kreditnya, di sini juga masih bisa untuk terkait angka kredit ya Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan ya. Nah, nanti setelah yakin semua, Bapak Ibu langkah terakhir adalah ekspor SKP-nya yang semester 2. Untuk form SKP-nya yaitu tanggal 1 Juli 2021.
Untuk realisasinya 31 Desember 2021. Untuk form penilaiannya, Bapak Ibu mohon izin apabila mungkin Bapak Ibu atau sebagian ada yang penyetaraan ya kemarin atau yang memang tidak, itu mungkin bisa saja kalau yang tidak itu di bulan Januari, tanggal 3 Januari 2022, dan untuk diterimanya juga bulan Januari 2022 misalkan ya, atau misalkan kalau yang ada yang kemarin atasannya kena penyetaraan penyederhanaan birokrasi, mungkin bisa di tanggal penilaian SKP-nya tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal penilaian diterimanya juga tanggal 31 Desember 2021 gitu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti Bapak Ibu bisa langsung cetak di sini di aplikasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Maka akan ada hasil Excel-nya yang sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem penilaian kinerja PNS ya Bapak Ibu sekalian. Setelah dicetak, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk melakukan penandatanganan kepada atasannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itulah tata cara bagaimana tutup SKP semester 2. Kami mohon maaf apabila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan, tolong mintakanlah maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.